Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Margareta Mauro, Stambuk F221-19027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep perancangan bandar udara di kawasan Kawatuna. Sebelum masuk dalam konsep perancangan bandar udara, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari bandar udara tersebut. Pengertian bandar udara adalah pelabuhan udara tempat bersandarnya pesawat. Bandar udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendaratkan dan lepas landas pesawat udara, naik turunnya penumpang, dan bongkar muat kargo, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Adapun fungsi bandar udara menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002 adalah simpul dalam jaringan transportasi udara, pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional, tempat peralihan moda transportasi, dan fungsi bandara udara juga adalah melayani penumpang angkutan udara. Waktu relatif singkat telah bertumbuh dengan cepatnya, baik dalam segi pelayanan sesuai dengan teknologi penerbangan. Kita masuk dalam data lokasi. Lokasi yang terpilih untuk pembangunan perancangan bandar udara adalah lokasi tapaknya di Lorong Mamara 2, Jalan Mamara, Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini tempatnya di bagian Palu Selatan. Letak lahan berada di Lorong Mamara 2, Jalan Mamara, Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Luas keseluruhan tapak yaitu 27,5 hektar. Kondisi tapak yang landai dengan kemiringan kurang lebih 3 derajat. Adapun batas-batas tapak. Di sebelah timur, tapak berbatasan dengan gunung. Di sebelah selatan, tapak berbatasan dengan jalan. Di sebelah utara, tapak berbatasan dengan permukiman penduduk. Dan di sebelah barat, tapak berbatasan dengan landasan pacu bandar udara Mutiara Sis Al Jufri. Potensi pada tapak terpilih adalah yang pertama, terdapat jaringan listrik di sekitar tapak berupa tiang listrik. Yang kedua, terdapat tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, adanya saluran air di sekitar tapak berupa PDAM. Dan yang kemudian terakhir, adapun juga akses jalan sebagai sarana penunjang untuk menuju ke tapak. Sirkulasi penumpang pada bandar udara terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama, sirkulasi penumpang keberangkatan. Penumpang yang akan datang berpergian menggunakan pesawat udara mulai dari bagian publik ke bagian semi-steril untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan, kemudian menuju bagian steril ruang tunggu keberangkatan. Yang kedua, sirkulasi penumpang datang atau transit. Penumpang yang datang dan turun dari pesawat mulai dari bagian steril ke bagian semi-steril menuju bagian publik atau ke bagian steril untuk penumpang transit. Kita masuk pada ide desain, yaitu konsep dan tema. Konsep dan tema yang dipilih pada perancangan bandar udara ini adalah yaitu Green Architecture. Mengapa demikian? Karena arsitektur hijau atau yang dikenal secara global dengan sebutan Green Architecture merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Beberapa poin pentingnya seperti meminimalisasi konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non-polusi serta daur ulang. Arsitektur hijau juga merupakan suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan alam dan lingkungan di tempat bangunan itu berdiri. Kita masuk pada analisis vegetasi. Penting untuk mengetahui vegetasi di sekitar tapak. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui vegetasi yang harus dipertahankan dan yang harus dihilangkan. Vegetasi yang ada pada tapak yaitu
didominasi dan hanya ada semak-semak. Output dari analisa tersebut adalah yang dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa vegetasi yang ada di site tidak akan dipertahankan, melainkan harus ditambah dengan vegetasi yang bertipikal sebagai tanaman pengarah, penyejuk, produksi matahari dan angin, serta penambah estetika. Vegetasi yang dipilih adalah pohon palem sebagai tanaman pengarah baik di dalam maupun di luar tapak. Yang kedua, pohon tiram besi sebagai tanaman penyejuk. Yang ketiga, pohon pucuk merah sebagai tanaman yang mereduksi matahari dan angin. Analisis orientasi matahari dan arah angin. Analisanya, untuk orientasi matahari tidak akan banyak berpengaruh ke bangunan, sedangkan arah angin penting untuk diketahui karena akan berpengaruh terhadap bukaan bangunan. Output dari analisis tersebut yaitu penanaman vegetasi yang bersifat mereduksi kencangnya angin menjadi poin penting pada analisa ini. Pohon tiram besi dan pucuk merah menjadi solusi yang cukup untuk mengatasi kencang angin. Analisa kebisingan. Kebisingan tidak berpengaruh pada bandara, sebaliknya kebisingan yang dihasilkan yang dapat mengganggu warga. Output dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa kebisingan yang dihasilkan harus menjadi pertimbangan, maka pemilihan lokasi harus berada jauh dari rumah masyarakat yang juga menjadi satu-satunya solusi untuk mengurangi rasa tidak nyaman dari warga sekitar. Kemudian, penanaman vegetasi di sekeliling tapak sebagai kontrol visual juga sebagai produksi kebisingan yang dihasilkan. Adapun analisa view. Analisa view diperlukan untuk menentukan orientasi bangunan dan mendapatkan view terbaik. Outputnya, view yang terpilih sebagai orientasi bangunan adalah sebelah barat sebagai arah terbenamnya matahari. Dari data tapak yang telah dihasilkan tadi, dapat dilihat adanya jaringan listrik di sekitar tapak berupa tiang listrik, sedangkan untuk cadangan jika terjadi pemadaman adalah genset. Kemudian yang kedua, untuk sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sementara untuk dijemput petugas kebersihan yang akan mengantar ke TPA. Kemudian yang ketiga, saluran air di sekitar tapak berupa PDAM. Berikut ada konsep penataan ruang luar. Tujuan dari konsep penataan ruang luar adalah untuk mendapatkan penataan ruang luar yang sesuai dengan kondisi tapak dan penampilan bangunan, sehingga lebih menambah keindahan bangunan serta mendukung aktivitas yang ada. Dasar pertimbangannya yaitu yang pertama, soft space. Bagaimana agar penataan landscape yang masuk dalam elemen soft space dapat menambah indah penampilan bangunan. Yang kedua, ada hard space. Bagaimana agar seluruh elemen hard space dapat mendukung segala aktivitas yang ada di dalam kawasan. Yang ketiga adalah street furniture. Bagaimana agar street furniture atau perabot jalan yang ada dapat mendukung aktivitas yang ada dan menjadikan penampilan bangunan tampak indah. Output dari analisa konsep penataan yaitu untuk soft material diperlukan palem raja, kiara payung, dan beringin putih. Untuk hard material diperlukan jalan utama, jalan masuk dan keluar dari tapak dengan menggunakan jalur untuk memperlancar sirkulasi pada sisi kanan dan kiri, ditempatkan trotoar untuk pejalan kaki. Yang kedua ada jalan primer. Jalan utama di dalam tapak dibuat satu arah untuk memperlancar sirkulasi pada sisi kiri dan kanan, ditempatkan trotoar untuk pejalan kaki. Kemudian ada street furniture. Yang pertama bangku taman, kedua tong sampah, yang ketiga lampu taman.